Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashid Fadlur Rahman, NIM 1651498, Fakultas T dari kelas PRD 07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai engineering atau rekayasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekayasa yaitu penerapan kaidah-kaidah ilmu dan pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Rekayasa yaitu suatu upaya atau aktivitas merancang, membangun, menciptakan sesuatu dengan menerapkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah dan lebih baik. Rekayasa merupakan penggunaan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan juga menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada yang dapat membantu pekerjaan manusia. Dalam masyarakat, rekayasa memiliki arti penting, yaitu memberikan solusi dan menciptakan alat disertai proses-proses penting yang semuanya berguna bagi kehidupan manusia. Dalam peradaban, rekayasa memiliki arti penting, yaitu menghasilkan hal-hal baru dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam engineering, terdapat istilah problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving yaitu suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan dan memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Dalam engineering, ada persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan oleh engineers. Yang pertama yaitu dengan membangun jembatan. Jembatan dapat menghubungkan dua tempat atau daratan yang terpisah oleh laut, sungai, ataupun jurang. Persoalan ini dimiliki masyarakat. Dalam membuat jembatan berarti memberikan akses dan jalur kepada masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang ingin mereka tuju. Kemudian ada mobile phone. Mobile phone berguna untuk membuat jaringan koneksi jarak jauh agar manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Persoalan ini adalah persoalan bersama. Tentunya mobile phone ini dapat menjaga ikatan komunikasi manusia dengan sesamanya. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, saudara, orang tua, guru, dan yang lainnya tanpa harus bertemu secara langsung dengan orang tersebut. Mobile phone dapat menghubungkan kita walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya, terdapat robot di pabrik pembuat mobil. Dengan adanya robot di pabrik pembuat mobil, pengerjaan dalam pembuatan mobil menjadi lebih cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Pekerjaan pun menjadi sangat terbantu karena robot-robot juga digunakan untuk mengangkat dan memindahkan bahan-bahan yang berat. Kemudian ada pesawat Airbus A380. Pesawat Airbus A380 ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dengan ruang pesawat atau kabin yang lebih luas dan memiliki kapasitas penumpang serta bagasi yang lebih banyak. Dengan adanya Airbus yang memiliki dua tingkat ini, penerbangan menjadi lebih efisien karena dapat menampung lebih banyak penumpang dalam satu waktu. Selain itu, bertransportasi pun menjadi lebih aman dan nyaman. Kemudian ada sistem informasi penggajian di kantor dengan 1000 pegawai. Persoalan yang dapat terselesaikan adalah masalah keakuratan informasi dalam penggajian di kantor. Dengan adanya sistem informasi penggajian, maka informasi akan menjadi lebih transparan dan memberikan kejelasan dalam bekerja. Sistem penggajian menjadi tersusun dan bisa diatur dengan mudah. Selanjutnya ada IKTP. Persoalannya adalah mengenai kecurangan dalam pembuatan KTP. Persoalan ini dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah. Program KTP ini dapat mengurangi dan mencegah kecurangan
seperti penggandaan KTP dan juga meningkatkan keakuratan data. Data-data yang diambil lebih banyak seperti sidik jari, foto diri, dan lain-lain. Penyusunan data pun dapat diatur dengan mudah. Selanjutnya terdapat RoboHand. Sistem RoboHand ini dapat sangat membantu orang-orang yang memiliki kekurangan dalam persoalan yang dihadapi seperti beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. RoboHand ini berfungsi membantu manusia melakukan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia yang normal pada umumnya. RoboHand ini sendiri digerakkan melalui serangkaian kabel dan tali yang dikendalikan oleh pergelangan dan lengan penggunanya. Jadi, ini sebenarnya bukan benar-benar robot. Dia merupakan pengganti tangan yang sistem pengendaliannya sama dengan tangan manusia biasa, namun tidak sesempurna tangan asli karena ini tidak langsung terhubung ke saraf-saraf kita. Intinya, jika RoboHand ini dikembangkan lebih lanjut, gerakan yang dihasilkan bisa lebih mulus dan menyerupai tangan asli. Tentunya, hal ini dapat mengatasi masalah orang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang terakhir, terdapat sistem Brain Computer Interface. Persoalan yang dihadapi yaitu dibutuhkannya sistem yang dapat memudahkan dalam beraktivitas menggunakan komputer atau mesin. Persoalan ini merupakan persoalan bersama. Sistem BCI sendiri adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan suatu jalur komunikasi baru yang langsung antara mesin atau komputer dengan sistem saraf otak manusia. Dengan menggunakan BCI, manusia dapat menggerakkan mesin atau komputer secara langsung tanpa harus menggerakkan anggota tubuhnya. Sinyal atau gelombang yang dibangkitkan oleh otak akan diakuisisi dan dikirimkan ke komputer untuk kemudian dikenali dan diterjemahkan oleh komputer menjadi perintah atau kendali untuk menggerakkan komputer atau mesin tersebut. Sebagai engineer, kita harus bekerja dan berpikir dalam metode engineering. Metode engineering terdapat 4 karakteristik, yaitu yang pertama, metode rekayasa digunakan untuk menganalisa model dan memecahkan masalah. Yang kedua, insinyur menentukan sistem yang kompleks sebagai sebuah kumpulan komponen yang lebih kecil. Yang ketiga, pengembangan dan penggunaan model simulasi matematika. Dan yang terakhir, sintesis dan desain. Mengenai desain, apa arti desain? Desain adalah perancangan atau perencanaan yang menjadi dasar pembuatan benda. Dalam engineer juga terdapat istilah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Secara garis besar, HKI dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hak cipta dan yang kedua hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Terdapat juga peran dan pola kerja insinyur dan lingkupnya. Insinyur menggunakan pengaplikasian prinsip fisika, matematika, dan kimia untuk mendesain jutaan produk dan alat yang kita gunakan setiap hari. Insinyur melakukan tes untuk memastikan bahwa produk yang mereka desain menahan berbagai beban dan kondisi. Mereka terus mencari cara untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Mereka juga merancang dan mengawasi konstruksi bangunan, bendungan, jalan raya, dan sistem transportasi massal dan pembangunan pembangkit listrik yang memasok listrik ke perusahaan manufaktur, rumah, dan kantor. Insinyur memainkan peran penting dalam desain dan pemeliharaan infrastruktur suatu negara, termasuk sistem komunikasi, fasilitas umum, dan transportasi. Ada lebih dari 20 disiplin utama atau spesialisasi yang diakui oleh masyarakat teknik profesional.
Selain itu, dalam setiap disiplin terdapat sejumlah cabang. Misalnya, program teknik mesin dapat secara tradisional dibagi menjadi dua bidang luas, yaitu sistem termal atau fluida dan sistem struktural atau solid. Cabang-cabang utama dari program teknik sipil biasanya adalah lingkungan, geoteknik, sumber daya air, transportasi, dan struktural. Cabang teknik elektro mungkin termasuk pembangkit listrik dan transmisi, komunikasi, dan informasi. Menurut saya, ciri insinyur yang baik yaitu insinyur yang memiliki ciri-ciri yang pertama, inovatif, kreatif, dan memiliki kredibilitas tinggi. Selanjutnya, berupaya mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, senantiasa terus introspeksi diri, mempertahankan integritas dan bekerja ke arah kesempurnaan, memiliki keterampilan tinggi dalam melakukan perhitungan-perhitungan perancangan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, berperan aktif dalam pengembangan teknologi, mempunyai keyakinan untuk tidak melakukan penjiplakan dan kecurangan lainnya, mengikuti kode engineer dengan baik. Menurut saya, profesi insinyur di Indonesia menurut saya insinyur adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia, bahkan dunia, terutama bila menyangkut masalah pembangunan. Insinyur berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan bangsa. Tetapi, saya melihat profesi insinyur di Indonesia kurang mendapat perhatian dan penghargaan. Salah satu buktinya, banyak sekali insinyur di Indonesia, tetapi mereka bekerja di luar negeri. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan-perusahaan asing menanamkan modal dan banyak mengambil kekayaan alam di Indonesia. Bahkan mereka yang mendominasinya. Menurut saya, insinyur di Indonesia belum sepenuhnya dihargai dan belum dapat berkembang sepenuhnya. Masyarakat dan pemerintah masih belum benar-benar mengerti arti penting insinyur. Insinyur-insinyur Indonesia banyak memilih meneruskan pendidikan dan bekerja di luar negeri. Di mata dunia, profesi insinyur adalah sesuatu yang sangat berharga. Program insinyur bukan hanya mengenai menciptakan alat-alat untuk mempermudah manusia dan membangun infrastruktur saja, tetapi mampu mendongkrak dan menumbuhkan perekonomian, sosial budaya, keamanan, dan kesejahteraan. Perkembangan insinyur di luar negeri sangat pesat, bahkan mereka diberikan lahan khusus untuk pengembangannya. Dan yang terakhir yang saya ingin raih sebagai calon insinyur dengan bersekolah di ITB, saya ingin menjadi software engineer yang menciptakan software-software yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Dalam era globalisasi ini, mayoritas pekerjaan dilakukan dengan komputer. Semakin lama komputer semakin canggih dan semakin mudah untuk digunakan. Tetapi dalam penggunaannya terdapat ancaman kejahatan-kejahatan cyber dan risiko yang sangat besar. Dari masalah tersebut yang ingin saya raih dengan bersekolah di ITB ini yaitu saya ingin bisa menciptakan sebuah keamanan tingkat tinggi dalam jaringan komputer. Menurut saya, seseorang pantas mendapatkan proteksi dan privasi dalam penggunaan komputer dan jaringan-jaringan komputer. Tidak hanya itu, saya juga ingin menciptakan software-software yang inovatif dan bermanfaat bagi manusia. Dan juga tentunya sebagai anak bangsa, saya ingin membangun negeri tercinta Indonesia bersama ribuan orang-orang hebat dan masyarakat lainnya untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.